Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait dengan laporan bisnis plan yang telah kami buat, yaitu pada perusahaan CV Fans. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, yaitu Alfian Puspitasari. Selanjutnya ada Simas Janet Hardi Susetnya, ada Fauzan Akmal Putra, dan yang terakhir ada Muhammad Siddiq Alfian. Untuk pembahasan yang pertama ini akan dijabarkan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan pengurusan perizinan. Nah, dalam mendirikan suatu badan usaha, itu tuh diperlukan perizinan agar usaha yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik dan memperoleh legalitas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perizinan usaha ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan dari kegiatan yang akan dilakukan oleh CV Farms itu sendiri. Nah, dalam melakukan pengurusan perizinan itu tuh dibutuhkan beberapa dokumen. Yang pertama itu ada akta notaris. Nah, dalam mengurus akta notaris ini tuh ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk membuat akta notaris. Yang pertama itu ada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, mulai berlakunya dan pembentukan kas uang CV, nama lengkap pekerjaan, dan tempat tinggal pendiri CV dan lainnya. Nah, untuk penentuan nama CV ini tidak diharuskan memiliki nama CV yang berbeda dari CV lainnya. Nama CV juga tidak perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena itu, dalam realitanya atau dalam prakteknya itu banyak ditemukan nama CV yang sama. Selanjutnya itu ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Nah, SKDP ini merupakan keterangan alamat di mana CV berada. SKDP ini penting karena diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan dokumen penting lainnya seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya itu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk mengurus NPWP ini, badan usaha itu kita perlu mengajukan permohonan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP sesuai dengan domisili perusahaan. Nah, untuk mendaftar NPWP ini kita memerlukan beberapa dokumen persyaratan, diantaranya akta pendirian, SK Menteri Hukum dan HAM, SKDP, fotokopi KTP, NPWP, dan KK Direktur Perusahaan. Nah, untuk dokumen selanjutnya itu ada legalisir pengadilan sesuai domisili. Nah, setelah memiliki akta notaris, prosedur selanjutnya itu untuk mendirikan CV adalah mendaftarkan akta pendirian CV ke Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan CV sesuai dengan pasal 23 KUHD. Nah, untuk mendaftar, kita perlu membawa kelengkapan surat berupa surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP dan NPWP nomor pokok wajib pajak dengan nama CV yang bersangkutan. Setelah pendaftaran berhasil dilakukan, perusahaan itu hanya menunggu pengesahan dari pengadilan negeri. Selanjutnya itu ada dokumen SUP atau surat izin usaha perdagangan. Nah, setelah mendaftarkan akta pendirian ke pengadilan negeri, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengurus izin usaha. Izin usaha dari CV ini harus sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan. Untuk mendapat izin usaha ini, kita bisa melakukan pengurus perizinan di kantor pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP atau di kantor perwakilan dinas terkait. Selanjutnya itu ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Prosedur lainnya harus dilakukan untuk mendirikan CV, yaitu mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, untuk membuat TDP ini, melakukan pendaftaran kepada Dinas Perdagangan di wilayah, kota, atau kabupaten domisili perusahaan berada. Hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat TDP ini tidak jauh berbeda dengan surat pembuatan SUP. Adapun perkiraan biaya untuk pendirian CV menurut legalitas kita.id yaitu sekitar 2-6 juta rupiah untuk wilayah Jakarta. Selanjutnya itu terkait dengan spesifikasi produk. Cetak sablon merupakan kegiatan mencetak yang menggunakan alat dasar layar saringan atau screen dengan kecepatan serat tertentu. Screen ini kemudian diberi model cetakan atau mal yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya. Setelah melalui proses penyinaran atau exposure, akan terbentuk bagian-bagian yang dapat dilalui dan tidak dapat dilalui oleh kita. Adapun untuk produk yang kami tawarkan sendiri nantinya akan menggunakan teknik printing komputer. Teknik printing komputer ini merupakan perpaduan cara manual dengan menggunakan komputer sehingga akan menghasilkan gambar mobil yang sempurna. Untuk dapat menghasilkan diapositif yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama itu sketsa gambar atau konsep tulisan itu harus jelas dan benar. Yang kedua itu, ukuran gambar atau tulisan yang akan di-copy atau di-scan itu tuh harus cukup besar, sehingga pada saat diedit, itu tuh gambar itu tidak pecah atau blur. Dan ketiga itu, diapositif dari hasil print out harus berkualitas tajam dan jelas,
Hal ini berkaitan dengan kemudahan proses penyinaran pada saat afdruk. Nah, pada diapositif harus terlihat kontras yang maksimal antara bagian yang tembus cahaya dengan yang tidak tembus, sehingga keberhasilan afdruk tercapai dengan baik. Nah, untuk yang terakhir itu, sebelum proses dilanjutkan ke afdruk, harus diperiksa dengan teliti apakah diapositif ini sudah akurat, baik dari segi kekontrasan maupun kebenarannya. Nah, untuk slide selanjutnya itu akan dibahas oleh Saudari Simas. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Pipa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai alur proses produksi sesuai dengan flowchart penyablonan baju. Nah, alur proses produksi itu dimulai dari perusahaan yang menerima pesanan dari konsumen, kemudian konsumen menentukan apakah konsumen akan menggunakan desain model yang disediakan oleh perusahaan atau konsumen menggunakan desain model yang dibuat sendirinya. Kemudian setelah konsumen menentukan desain modelnya, konsumen juga menentukan apakah konsumen akan menggunakan baju distro polos dari perusahaan atau konsumen menggunakan baju distro polos milik konsumen tersebut sendiri. Kemudian melakukan kegiatan pressing pada baju jika keputusannya sudah diambil. Lalu menggunakan pressing baju itu menggunakan mesin head press dan melakukan penyemprotan dengan PT duct atau treatment 7 duct. Apabila setelah melakukan penyemprotan dengan treatment 7 duct, kondisi baju mengalami dua hal. Ada baju yang kusut, ada baju yang sudah rapi. Jika baju yang kusut itu dilakukan kembali pressing dengan menggunakan mesin press. Kemudian apabila kondisi bajunya itu sudah rapi, maka selanjutnya menginputkan desain ke mesin printer DTG A3. Kemudian meletakkan pakaian pada mesin dan start printing. Setelah semua proses telah selesai, kemudian perusahaan akan menghubungi pihak konsumen melalui penanggung jawab informasi. Kemudian pihak konsumen dapat mengambilnya produk kaos tersebut. Slide selanjutnya membahas mengenai bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini terdapat 10. Yang pertama adalah 10 hal. Yang pertama adalah customer segment, yaitu CV Farms itu customer segmentnya kalangan pelajar atau perkumpulan, klub, organisasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah value proportion. Nah, kita memberikan desain pakaian sesuai dengan minat dan penggunaan pengguna itu sendiri. Yang ketiga adalah channel. Untuk kami, channel kami adalah media sosial. Yang keempat adalah customer relationship. Target utama pada era modern ini diharapkan sangat kuat, sangat akrab dan kuat pada diri kaula muda. Yang kelima adalah revenue stream, penjual kaos sablon tersebut. Yang keenam adalah key activities, yaitu melakukan pencetakan khususnya sablon pada media kaos polos sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang ketujuh adalah key research-nya, kita lokasi untuk melakukan cetak sablon, operator untuk pengelolaan bisnis. Dan yang kesembilan adalah key partner, yaitu supplier bahan baku, bisa tinta, sablon, atau kaos polos, dan lain sebagainya. Atau role model untuk periklanan. Yang ke-10 adalah cost struktur, yaitu biaya sewa tempat usaha, biaya pembelian bahan baku, biaya operasional usaha, dan biaya periklanan. Nah, kemudian adalah untuk modal awal, kita terdapat beberapa barang, yaitu yang pertama adalah komputer dan printernya dengan jumlah 1 unit dengan harga sekitar 5.350.000. Yang kedua adalah papan nama dengan jumlah 1 unit dengan harga 1.500.000. Dan yang ketiga adalah screen ukuran A2 dengan jumlah 4 unit dengan harga 300.000. Yang kelima adalah screen ukuran A3 4 unit juga dengan harga 220.000. Dan untuk frame 1 unit dengan harga 350.000. Dan untuk rakel 1 unit dengan harga 3.000. Dan untuk meja afdruk itu 1 unit dengan harga 150.000. Kemudian ada alat press dengan 1 unit dan harganya 2.500.000. Dan untuk kipas angin itu harganya 125.000 dan hair dryer dengan 1 unit harganya 180.000 dan setrika 1 unit juga dan harganya 150.000. Maka jika dilakukan penatalan untuk modal awal ini menghabiskan biaya sebesar
10.828.000. Dan untuk harga pokok penjualan untuk kaos cotton combat-nya itu 50 pemakai perkiraan dengan harga satuannya sekitar 30.000, maka totalnya itu sekitar 1.500.000. Dan untuk pembuatan film dengan pemakaian 5 unit itu menghabiskan per unitnya 50.000, jika di total sekitar 250.000. Untuk bahan cat dan pengencer itu 5 pemakaian dengan harga satuannya 60.000, jika di total sebesar 300.000. Dan untuk listrik dan air kita memperkirakan 1 bulan dengan harga 200.000, maka di total 200.000. Dan untuk total keseluruhannya, total HPP itu sebesar 2.250.000 dan HPP per unitnya sebesar 45.000. Kemudian untuk selanjutnya adalah administrasi usaha. Untuk biaya iklan e-commerce itu kita biayanya sekitar 1.500.000, dan untuk kartu nama dan tibar itu sebesar 80.000 per bulannya, dan untuk totalnya itu sebesar 1.580.000. Dan untuk laporan laba ruginya itu penjualannya itu diperkirakan sekitar 50 unit yang terjual dengan harga satuan 120.000, maka totalnya didapat sekitar 6 juta, dan potongan penjualannya itu 0%, dan penjualan bersihnya sebesar 6 juta rupiah, HPP-nya atau harga pokok penjualan sekitar 2.250.000, dan laba kotornya 3.750.000. Untuk beban usaha, biaya pemasaran sekitar 1.500.000, biaya administrasi sekitar 80.000, dan total beban usaha 1.580.000. Laba sebelum pajak itu sekitar 2.170.000, maka laba setelah pajak sebesar 2.170.000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 6, 6.1 desain produk. Terdapat ada 3 model pada gambar kali ini, di mana terdapat model 1, model 2, dan model 3. Model ini dirancang oleh PT FAMS, dan model pertama bisa kita lihat bersama-sama, yakni terdapat ada model baju distro berwarna hitam putih, terdapat ada warna putih pada bagian di bawah, dan juga terdapat ada tulisan warna hitam dan putih di atasnya. Dan untuk model kedua bisa kita ketahui di sini tertulis untuk simple and low, memiliki makna kepada anak muda zaman sekarang yang memiliki konsep dan menginginkan konsep baju distro yang kekinian dan juga memiliki makna yang tren. Seperti bisa kita ketahui yakni simple and low, diketahui di mana berarti simple dan harus rendah, kurang lebih seperti itu. Dan terdapat ada model ketiga yakni chill, di mana bisa kita ketahui yakni chill artinya ialah santai, dan memang bahasa tersebut sangat kerap digunakan pada zaman saat ini atau zaman era Z kali ini. Lalu diketahui terdapat ada bab 7, yakni 7.1, yakni pemasaran online. Diketahui terdapat ada 4 jalur pemasaran online yang dilakukan pada PT FAMS. Pertama diketahui melalui OLX. PT FAMS menawarkan serta menjualkan produk kain distro dengan 3 model yang telah diketahui tadi. Itu dijualkan melalui aplikasi atau website OLX, yang mana bisa merich atau bisa meraih banyak sekali masyarakat yang ingin membeli baju kain distro melalui platform OLX. Dan proses pembeliannya sangat mudah, ya, seperti yang kita ketahui, yakni kegiatan ini sangat mudah, yakni menggunakan aplikasi OLX. Lalu terdapat ada melalui Facebook, diketahui terdapat salah satu anggota atau karyawan pada PT FAMS menjualkan atau memposting baju kain distro kepada akun posting Instagram. Akun postingan Facebook, kurang lebih seperti itu. Dan akan bisa merich
berbagai teman atau teman-teman yang telah terhubung pada akun Facebook tersebut. Lalu bisa kita lihat pada bagian kanan ini diketahui melalui story WA dan terdapat story IG. Di mana story WA ini memposting atau menyebarkan pemasaran online melalui cerita WhatsApp yang bisa diraih oleh seluruh kontak yang telah terhubung pada nomor ini. Dan untuk pemesanan sangat gampang, tinggal langsung direct message pada setiap story yang telah diposting. Lalu tidak jauh berbeda pada story Instagram, bisa kita ketahui pada akun tersebut juga memposting penjualan PT Farms yang ini atau 3 baju desain tersebut pada story Instagram yang dapat bisa meraih seluruh followers ataupun bisa seluruh following pada Instagram yang telah diposting, kurang lebih seperti itu untuk pemasaran online yang telah dilakukan. Lalu terdapat pemasaran offline yang bisa kita ketahui, adapun metode pemasaran penjualan offline dilakukan dengan melakukan penawaran secara langsung pada customer dengan kegiatan door to door. Sejauh ini penawaran offline dilakukan dengan konsep door to door kepada teman dan saudara dekat, mengingat Indonesia masih mengalami masa pandemi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan, para customer memiliki antusias yang tinggi. Hal itu dikarenakan produk kaos yang kami jual memiliki kualitas yang bagus dan harganya yang relatif terjangkau, khususnya untuk laki-laki dewasa dengan rentan usia 17 tahun ke atas. Yang bisa kita ketahui dan bisa kita lihat pada gambar ini, terdapat bukti foto yang terjadi kegiatan pemasaran atau offline atau penjualan melalui offline, dan terdapat ada anggota PT Farms yang menjualkan barangnya kepada customer. Lalu diketahui terdapat ada bab 8, yakni transaksi offline, yakni 8.1 transaksi offline. Ketika transaksi offline telah dilakukan, terdapat bukti pembayaran atau bukti nota yang telah terjadi yang telah dilakukan, di mana PT Farms terdapat beberapa customer yang telah memesan baju tersebut dan menciptakan bukti keuangan yang telah terjadi, yakni diketahui terdapat ada 2 nota sebagai bukti, contoh bukti, dan bisa kita lihat bahwasanya terdapat ada total biaya yang telah terjadi. Tidak jauh berbeda pada transisi online, namun perbedaannya untuk transisi offline ialah kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menerima transaksi secara langsung. Namun bedanya dengan online yakni bukti pembayaran dilakukan dengan transaksi bank secara online berupa nota transaksi antara bank yang dilakukan oleh salah satu pembeli produk kami. Produk yang terjual yaitu kaos lengan pendek seharga 120.000. Dalam nota transaksi antara bank tercantum besar nominal transfernya. Ya, terima kasih kepada Saudara Fauzan atas kesempatan waktunya. Untuk selanjutnya laporan keuangan yang diterima oleh CV Farm sampai dengan penutupan buku. Adapun pemasukan yang diterima oleh CV Farms ialah sebesar Rp600.000 dengan konsumen sebagaimana tertera di dalam PowerPoint, yaitu ada Saudara Raihan dengan kuantitas 1 unit, Saudara Dika dengan kuantitas 1 unit, Saudara Sigit dengan kuantitas 1 unit, Saudara Dimas dengan kuantitas 1 unit, dan Saudara Arkan dengan kuantitas 1 unit. Adapun pemasukan ialah sebesar Rp600.000 dengan pengeluaran sebesar Rp325.000. Maka saldo keuangan CV Farm sampai dengan penutupan buku ialah sebesar Rp275.000. Untuk cash flow kaos sablon, di mana penjualan kaos menghasilkan sebesar Rp480.000 dan penjualan kaos sebesar Rp120.000, arus kas masuknya adalah sebesar Rp600.000 dengan pengeluaran jumlah 5 kaos katan kamet sebagai modal untuk usaha sebesar harga satuan sebesar Rp30.000 dengan total Rp150.000. Pembuatan film dan cetakan sejumlah 1 buah dengan harga satuan Rp50.000 sehingga total Rp50.000. 1 buah bahan cat dan pengecer dengan harga satuan Rp60.000 dengan total Rp60.000. Listrik dan air dengan
harga Rp50.000 dengan total Rp50.000, sehingga total pengeluaran arus kas ialah sebesar Rp310.000. Adapun laporan laba rugi dari produk kaos sablon CV Farms periode November sampai dengan Desember ialah sebagai berikut. Pendapatan penjualan bersih ialah sebesar Rp600.000, sehingga total pendapatan Rp600.000. Beban penjualan ialah sebesar Rp310.000, sehingga total beban ialah Rp310.000, sehingga laba bersih yang diterima oleh CV Farms ialah sebesar Rp290.000. Bab selanjutnya ialah bab kesimpulan. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya: 1. Kewirausahaan merupakan sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai bagi dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan wirausaha ialah orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas lain, inovatif tinggi, dan hidupnya. 2. CV Farms adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyampaian kaos. 3. Dalam penjualan kaos, aspek yang sangat penting ialah aspek kualitas, karena itu adalah menjadi kunci nilai pada suatu produk. 4. CV Farms menggunakan metode penjualan secara offline maupun online. Dalam penjualan secara offline, CV Farms telah menjual sebanyak 4 produk kaos sablon, dan penjualan online telah menjual sebanyak 2 kaos sablon. Untuk harga yang dijual di temuan CV Farms ialah sebesar Rp120.000 per piece-nya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ialah laporan laba rugi untuk kaos sablon periode November sampai dengan Desember 2021, di mana pendapatan penjualan bersih ialah sebesar Rp600.000 dengan total pendapatan Rp600.000, dan beban penjualan sebesar Rp310.000 dengan total beban Rp310.000, sehingga laba bersih yang diperoleh oleh CV Farms ialah sebesar Rp290.000. Selanjutnya bab 9 kesimpulan. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya: 1. Kewirausahaan merupakan sikap, jiwa, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai bagi dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan wirausaha adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan inovatif tinggi dalam hidupnya. 2. CV Farms adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyablon kaos. 3. Dalam penjualan produk kaos, aspek yang sangat penting ialah aspek kualitas, karena itu adalah yang menjadi nilai kunci pada suatu produk. 4. CV Farms merupakan metode penjualan secara offline maupun online. Dalam penjualan secara offline, CV Farms telah menjual sebanyak 4 produk kaos sablon, sedangkan dalam penjualan online telah menjual sebanyak 2 piece kaos sablon. 5. Untuk harga jualan telah ditetapkan oleh CV Farms sendiri ialah sebesar Rp120.000 per piece. Sedangkan untuk neraca saldo kaos sablon periode November sampai dengan Desember 2021 ialah sebagai berikut. Keterangan modal awal kredit Rp260.000, kas debit Rp260.000, pendapatan kredit Rp600.000, kas debit sama dengan Rp600.000, sehingga pembelian bahan baku di kredit sebesar Rp310.000, kas Rp310.000, sehingga total debit dan kredit ialah Rp1.170.000. Sekian pemaparan kami mengenai laporan bisnis plan yang telah kami jalani. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.